Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Rahayu SPD, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Sumedang. Akan memaparkan aksi nyata yang saya lakukan dari modul 1.1 Filosofis Ki Hajar Dewantara. Proses pembelajaran sebelum pembelajaran pada modul 1.1 masih berpusat pada guru. Pada awalnya, sebagian besar pembelajaran yang saya lakukan masih berpusat pada guru. Proses pembelajaran dirasa hanya sebagai transfer ilmu dan mengejar target kurikulum saja. Dan saya pun beranggapan bahwa semua siswa dapat belajar dengan kecepatan yang sama, sehingga tidak diberi kesempatan untuk memilih pembelajaran sesuai kemampuan mereka. Setelah mempelajari modul 1.1, saya sadar bahwa pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang berpusat pada murid. Murid dilibatkan secara langsung dalam semua proses pembelajaran yang dilakukan, sehingga mereka dapat mengkonstruksi pengetahuan mereka tentunya melalui media-media pembelajaran yang ada dan dapat menunaikan kodrat bermain mereka. Dan saya pun berpikiran bahwa semua murid itu unik. Murid adalah pribadi unik yang tidak akan sama dengan lainnya. Mereka mempunyai kecepatan, kesukaan, dan kesiapan yang berbeda-beda dalam melaksanakan pembelajaran. Saya siap mengubah pola pengajaran yang lebih variatif sesuai dengan kemampuan murid. Setelah mempelajari modul 1.1, ada beberapa ide atau gagasan yang timbul. Yang pertama, memperbanyak pembelajaran berbasis proyek, dan murid dapat menyesuaikan kemampuan mereka dan kecepatan mereka masing-masing. Yang kedua adalah pembelajaran kolaboratif. Dalam pembelajaran kolaboratif, siswa dapat melakukan pembelajaran dengan kelompok lebih besar atau secara berpasangan. Hal ini dimaksudkan untuk membuat siswa melatih kemampuan sosialisasi. Yang ketiga, adanya pembiasaan. Sebetulnya, pembiasaan ini sudah dilaksanakan sejak awal tahun ajaran. Namun, di semester 2, semangat pembiasaan semakin menurun, sehingga saya harus menambah lagi semangat untuk melakukan pembiasaan 30 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dan yang keempat, penumbuhan budi pekerti melalui ekstrakurikuler pramuka. Sejak tahun pelajaran, pramuka sudah mulai saya galakkan kembali setelah bertahun-tahun vakum. Namun, di semester 2, pramuka mulai menurun kembali, dan tugas saya adalah meningkatkan pramuka agar menjadi sarana untuk belajar dan meningkatkan budi pekerti, sesuai dengan Trisatya dan Dasadharma. Berikutnya, pelaksanaan aksi nyata. Dimulai dari perencanaan. Dalam tahap perencanaan ini, saya melakukan diskusi bersama rekan-rekan sejawat untuk menentukan perangkat pembelajaran dan proses pembelajaran yang tentunya lebih berpusat kepada murid. Perangkat pembelajaran yang dibuat menggunakan sumber belajar yang relevan dan variatif. Tentunya dapat menggunakan sumber belajar dari lingkungan, buku pustaka, ataupun dari internet. Yang ketiga, media pembelajaran yang digunakan tentu harus variatif dan menarik pula, dan dipersiapkan dengan matang sebelum pembelajaran dimulai. Tahap keempat adalah evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk peningkatan pembelajaran berikutnya. Tahap kedua adalah tahap pelaksanaan. Saya melakukan pembelajaran dengan menekankan kolaborasi pada murid. Siswa diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi materi yang akan dipelajari bersama rekan dalam kelompoknya, kemudian membuat sebuah proyek pop-up book
yang menunjukkan tata surya. Mereka mempresentasikannya di depan kelas. Karya-karya mereka luar biasa bagus kan? Kelas 6A SDN Sukamantri. Tanjung Sari. Sukamantri. Kelas 6A Kegiatan pembiasaan yang dilakukan di sekolah adalah hasil kolaborasi dari kepala sekolah dan guru-guru untuk menanamkan nilai budi pekerti. Kami membiasakan murid untuk upacara bendera dan tentunya sholat duha untuk meningkatkan nilai spiritual mereka. Dan kami pun membiasakan dengan pembacaan Asmaul Husna di pagi hari dan Juz 30. Kegiatan ekstrakurikuler pramuka dimaksudkan untuk membentuk karakter murid berdasarkan Trisatya dan Dasa Dharma. Tahap berikutnya adalah tahap refleksi. Ada beberapa tantangan yang saya alami dalam penerapan aksi nyata di kelas. Yang pertama adalah murid tidak bekerja sama dengan maksimal. Beberapa murid lebih sering tidak fokus pada pekerjaan yang dia lakukan. Mereka mencari bahan-bahan lain di Chromebook yang mereka miliki dan tidak sesuai dengan materi yang sedang dipelajari. Solusi yang saya lakukan adalah saya lebih sering berkeliling untuk memantau pekerjaan siswa. Dengan demikian, siswa lebih siap dan fokus. Tantangan yang kedua adalah murid tidak percaya diri dengan kemampuannya sendiri, sehingga tidak mau membantu teman lain. Murid takut pekerjaannya itu akan tidak baik, sehingga mereka lebih memilih anggota kelompok yang lebih siap dan mampu. Solusi yang saya lakukan adalah menuntun kelompok murid untuk melakukan pembagian tugas sesuai kemampuan masing-masing. Semua menjalankan perannya dengan baik apabila dilakukan sesuai dengan kemampuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cantika Niti Widyasuti. Dan saya Aulia Salsabila. Dan saya Devina Priyanti. Kami berdiri di sini untuk menyampaikan kesan dan pesan selama kami belajar dengan Bu Rizka. Kesan dan pesan saya dapat menambahkan ilmu baru dalam bidang teknologi. Dan saya juga mendapatkan pengalaman bersama teman-teman seperti bekerja kelompok dan permainan yang seru-seru. Dan saya juga mendapatkan pengalaman baru saat saya mengerjakan talk aku, dan saya juga mengikuti kegiatan pramuka di luar kelas yang asik dan menyenangkan. Tanjung Sari. Sukamantri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Eka Purwayoga Pranata. Saya adalah rekan kerja dari Ibu Rizka yang memegang kelas 6. Saya ingin memberikan testimoni terhadap aksi nyata yang dilakukan oleh Ibu Rizka terhadap proses pembelajaran berkolaborasi dan berbasis proyek dengan menggunakan ilmu teknologi yang menurut saya itu sudah sesuai. Kemudian siswa juga terlihat sangat bersemangat dan menghasilkan produk yang bagus. Kemudian di luar kelas, Bu Rizka juga dapat membangkitkan kembali semangat dan penumbuhan budi pekerti melalui pembiasaan dan kegiatan pramuka. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.